Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kaila Naswa Novalia dengan NPM 2516051022 Rek B dengan dosen pengampu Bapak M. Iqbal Harori. Jadi pada bagian satu ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pada nomor satu, saya akan menjelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu sangat penting karena membantu manusia untuk memahami cara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi juga membantu menganalisis masalah seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan yang diambil itu lebih efektif. Selanjutnya pada nomor 2 saya akan menjelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Jadi, ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan bisnis adalah kegiatan menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Jadi, ekonomi mikro itu mempelajari perilaku unit kecil seperti rumah tangga, perusahaan, dan pasar tertentu. Fokusnya pada harga, produksi, biaya, permintaan, serta penawaran. Sedangkan ekonomi makro itu mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Fokusnya itu pada inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, serta pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, nomor 4 itu investasi menurut buku Ekonomi dan Administrasi Bisnis. Jadi, investasi adalah pengeluaran atau penempatan dana pada suatu aset dengan harapan akan memberikan keuntungan di masa depan. Investasi dapat berbentuk aset fisik seperti mesin dan bangunan, atau finansial seperti saham dan obligasi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas produksi, mendapatkan pendapatan tambahan, atau meningkatkan nilai aset di masa yang akan mendatang. Selanjutnya nomor 5 itu mengenai ekonomi hijau. Jadi ekonomi hijau adalah pembangunan ekonomi yang menekankan keberlanjutan lingkungan, fokusnya pada penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan polusi, energi terbarukan, dan ekonomi rendah karbon. Contoh kasus akhir-akhir ini itu seperti program kendaraan listrik untuk mengurangi emisi, lalu larangan ekspor nikel untuk mendorong industri ramah lingkungan di dalam negeri. Selanjutnya yang keenam itu mengenai ekonomi biru. Jadi, ekonomi biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem laut. Fokus utamanya pada sektor perikanan, pariwisata, energi laut, serta pengelolaan pesisir. Contoh kasus akhir-akhir ini itu seperti pengembangan budidaya rumput laut yang ramah lingkungan, lalu ada juga program penangkapan ikan terukur untuk mencegah overfishing. Lalu permasalahan ekonomi Indonesia, kenapa sih melambat bersaing dengan negara maju? Jadi, ada beberapa faktor, salah satunya itu produk produktivitas tenaga kerja itu sangat rendah karena kualitas pendidikan dan keterampilan juga tuh belum merata. Lalu yang kedua itu infrastruktur juga belum merata, terutama di luar Jawa sehingga biaya logistik itu tinggi. Jadi itu mengakibatkan kemampuan Indonesia itu untuk berkompetensi itu dengan negara maju menjadi terlambat. Lalu yang nomor 8 itu permasalahan Provinsi Lampung mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Jadi, berdasarkan sumber yang diberikan itu dari kompastuntas.co.id, Lampung tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin peringkat ketujuh nasional. Hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu adanya ketimpangan lapangan kerja
yang artinya kesempatan kerja itu tidak merata, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap secara optimal. Lalu sumber daya manusia itu tidak sesuai potensi, atau tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja itu belum sejalan dengan kebutuhan industri dan sektor yang berkembang di daerah. Jadi, kenapa sih Lampung itu lambat bersaing? Yang pertama itu, pasar tenaga kerja itu tidak optimal karena kurangnya keterampilan sumber daya manusia itu tadi, yang menyebabkan efisiensi tenaga kerja itu rendah. Lalu struktur industri itu cenderung mengandalkan sektor primer seperti pertanian dan kurang industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Lalu pengangguran juga masih menjadi masalah meskipun sedikit menurun. Solusi dari saya itu agar Lampung tidak lambat bersaing, yang pertama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah itu perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi atau industri untuk memperkuat program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua itu dengan pembangunan infrastruktur yang merata, dengan perbaikan akses transportasi dan digital untuk daerah luar kota agar usaha lokal itu lebih cepat berkembang. Lalu itu yang ke-9, menganalisis tentang permasalahan daerah saya. Jadi menurut menurut data wilayah termiskin di Lampung itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Lampung Tengah, Mesuji, dan sebagian metro atau Bandar Lampung itu masih menunjukkan masalah kemiskinan tinggi dibanding wilayah lain di Lampung. Penyebabnya yang pertama distribusi sumber daya yang tidak merata antar wilayah. Wilayah pedesaan itu seringkali kehilangan investasi dan akses layanan ekonomi dibanding perkotaan. Yang kedua, kurangnya akses pendidikan dan keterampilan di tingkat lokal. Tuh banyak tenaga kerja muda gagal terserap karena keterampilan yang kurang relevan dengan peluang kerja lokal. Lalu yang ketiga itu tingkat pengangguran dan sektor informal itu lebih dominan. Jadi banyak pekerja berada di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Lalu adanya ketimpangan ekonomi antara wilayah. Jadi, perbedaan akses pasar, teknologi, dan peluang usaha itu membuat beberapa kabupaten itu menjadi tertinggal. Lalu solusi yang diberikan untuk daerah itu yang pertama dengan pemberdayaan UMKM dan sektor unggulan lokal. Dengan mengadakan program bantuan, modal, dan pelatihan untuk UMKM, misalnya agribisnis dan wisata desa. Itu dapat memberikan peluang kerja lokal dan meningkatkan ekonomi. Yang kedua itu dengan melakukan kolaborasi antara sekolah atau vokasi dengan sektor usaha setempat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga itu dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti internet, jalan lokal, dan fasilitas usaha akan menarik investasi di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada pembahasan kedua, saya akan membahas mengenai materi yang sudah diberikan setiap pertemuan. Jadi, pada pertemuan pertama itu kami melakukan perkenalan, lalu dilanjut dengan pembahasan singkat mengenai isi buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi. Lalu Pak Iqbal membahas nilai ekonomi dari sebelum lahir sampai datang ke kampus. Pada pertemuan kedua, kami membahas berita tentang keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini, seperti baju thrift dan denominasi mata uang. Lalu kami diberikan tugas wawancara kelompok mengenai studi pasar modal perihal dampak ekonomi terhadap perusahaan di pasar modal. Jadi kami melakukan wawancara di galeri. Selanjutnya pada pertemuan ketiga,
Kelas itu ditiadakan karena Pak Iqbal itu memberikan keringanan untuk istirahat setelah BFG, tapi kami mendapatkan tugas untuk meresume buku ekonomi dan bisnis administrasi dari bab 1 sampai bab 10. Pertemuan keempat, kami membahas hasil wawancara, lalu kami diberikan tugas sektorial secara berkelompok. Nah, kelompok saya mewawancarai UMKM Jus Corner di Shuttle. Lalu pertemuan kelima itu membahas hasil wawancara sektorial dan pertemuan keenam itu kami berdiskusi mengenai berita ekonomi dan kami juga diminta untuk memberikan tanggapan, mengenai berita tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.